Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman gimana sih bang caranya mengecek kerusakan HP Oppo. Dan di tanganku ini adalah HP Oppo A12 atau CPH berapa, saya lupa, kita cek dulu. Nah ini Oppo A12 CPH 283 versi Color OS versi 6.1.2 versi Android 9 dan tingkat tambalan keamanan Android 5 Mei 2021. Wah, ini termasuk baru ya. Nah, RAM-nya 4 GB, internalnya 64 GB. Nah, oke guys, di sini yang akan saya bahas gimana sih Bang caranya mengecek kerusakan, atau dengan kata lain juga bagaimana caranya mengecek fitur, fungsi fitur pada HP Oppo ini. Dan mungkin juga ini berlaku untuk HP Oppo yang terbaru-terbaru ya. Kalau yang tipe lama itu pakai kode dial ya, di bintang pagar 808 pagar kalau saya nggak salah. Itu HP Oppo tipe lama ya, kayak Oppo A37F, Oppo A59 dan kawan-kawannya ya. Nah, itu menggunakan kode dial. Namun berbeda dengan HP Oppo yang tipe baru ini, dia ada di aplikasi bawaan yaitu manajer telepon ya. Nah, ini adalah aplikasi bawaannya. Coba kita buka dulu. Iya, di sini coba kita izinkan saja. Nah, guys, di sini ada cek cepat kayak scanning. Nah, yang ini coba cek cepat. Ya, kita tunggu saja. Nah, ini guys, CPU inti 8, RAM 4 GB, memori 45 GB tersedia dan totalnya 64 GB banyaknya. Kalau sudah, coba kita mulai cek. Nah, di sini coba cek. Izinkan, 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 izinkan. Nah, ini banyak yang bisa dicek, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kayak memori, SIM card, versi sistem, sensor. Nah, sensornya nggak checklist, coba kita checklist saja. Nah, coba kita checklist semua. Nah, di sini baterai dan pengisian data, tombol, layar, kamera, audio. Nah, ini banyak banget yang bisa dicek guys ya. Nah, kenapa ini penting? Kalau menurut saya ya, siapa tahu nantinya teman-teman itu beli HP secara COD, ketemuan di mana, di GOR atau di mana saja, misalkan nih ada orang promosi di grup jual beli di Facebook dan lain sebagainya, terus teman-teman itu ketemu tuh orang yang lagi kepepet pengen jual HP-nya. Dan sebelum beli HP, khususnya Oppo, silahkan dicek dulu. Barangkali nanti misalkan kayak apa yang nggak berfungsi. Jangan sampai nantinya pas pulang ke rumah baru teman-teman itu mau komplain. Sementara pas dihubungi orang yang jual HP, udah nomornya nonaktif. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena di sini kita counter service HP. Dan ada saja orang yang sehabis COD sejam 2 jam barulah ketahuan apa kerusakan. Baru dia ke counter kami untuk melakukan perbaikan. Dan orang yang jual ketika dihubungi udah nggak ngerespon seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman bernasib kayak gitu, yang dimana pas beli HP secara COD, di pertemuannya ketika ketemu teman-teman nggak ngecek ya. Coba kita cek di sini ya, sedang mengecek SIM card. Iya, nah di sini kalau teman-teman itu pengen beli HP, silahkan masukkan SIM card dan kalau bisa memory card juga dimasukkan. Coba di sini kita mulai aja. Nah, di sini sedang mengecek sensor kedekatan. Coba. Nah, ini berwarna hijau tuh ya. Nah, ini berwarna hijau. Coba kita kembali dulu. Ya, keluar dari cek. Nah, coba kita cek ulang ya. Coba kita cek. Nah, ini sedang mengecek SIM. Nah, ini di sini ada ya SIM cardnya ya. Ikuti petunjuk di layar untuk pengecekan. Coba kita mulai aja. Nah, di sini, nah itu kenapa berwarna hijau ya? Karena sensornya kita dekatkan sama tangan kita. Nah, itu berfungsi apabila kalau kita nelpon ya, kalau sensornya normal kayak gini, ketika nelpon, itu ketika didekatkan dengan telinga kita ya, HP-nya bakalan mati. Nah, ketika warna hijau itu menandakan sensornya ini bagus dan berfungsi ya.
Nah, kalau seandainya HP pernah diganti dengan LCD, misalkan nih LCD HP pernah diganti dengan kualitas yang di bawah standar, biasanya ketika pemasangan atau entah bagaimana, mungkin sensornya itu kacanya yang hitam nggak sebagus yang ori pabrik, sehingga ketika dipasang walaupun presisi, dia akan menutup sensor. Nah, kalau sensornya ketutup tanpa kita dekatkan tangan kita, dia warna hijau aja kayak gitu ya. Nah, ini kalau terjadi hal kayak gini, ketika nelpon, HP-nya otomatis akan mati layarnya. Nah, itu yang ribet guys ya, yang dimana ketika kita nelpon layarnya mati. Kita nggak akan bisa mematikan telepon kita kalau kita lagi nelpon sebelum lawan bicara kita mematikannya. Bagaimana caranya mau mematikan telepon atau HP ketika nelpon kalau layarnya mati? Nah, ada beberapa HP, walaupun sensornya ini ketutup kayak gini ya, ketika memasang LCD nggak presisi atau LCD yang dipasang nggak sesuai dengan kualitas yang bagus, sehingga sensornya itu ketutup ya. Ada beberapa HP yang tekan tombol power, walaupun sensornya ketutup, dia akan nyala HP-nya. Tapi sebagian besar nggak kayak gitu. Sebagian besar ketika tekan tombol power nggak ada perubahan apapun, sehingga kita harus menunggu lawan bicara kita mematikan, barulah teleponnya bisa dimatikan. Dan juga yang ribet atau yang repot adalah ketika kita nelpon call center. Di call center ada kan tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana cara mau tekan satu sementara layarnya padam? Nah, itulah fungsi daripada pengecekan sensor ini. Dan kalau kamu nggak pengen ribet juga, ya udah kamu tes aja nelpon, pasang SIM card, langsung nelpon ya. Nah, ini cara simpelnya aja. Nah, di sini coba kita berubah saja intensitas cahaya. Nah, ini guys, coba kita tutup sensornya. Tuh, cahayanya berubah nilainya di sini. Itu menandakan sensor brightness atau kecerahannya berfungsi. Nah, kalau kita setel brightness otomatis, yang dimana ketika cahaya terang, HP-nya ikut terang. Dan kalau cahaya gelap, HP-nya ikut gelap. Nah, sensornya ini aktif. Nah, itulah pengecekan sensor ini. Sensor cahaya namanya. Nah, sini kita berubah saja. Selesai. Nah, banyak sebenarnya yang bisa dicek sensor gravitasi. Nah, ini sedang mengecek WiFi. Nah, ini pengecekan secara otomatis guys ya. Nah, ini mengecek Bluetooth. Di sini minta sandingkan. Kita lewati saja karena Bluetooth itu nggak penting. Namun, kalau kamu beli HP second atau beli HP bekas secara COD atau kamu beli di counter atau di mana saja, itu wajib kamu cek. Di sini saya hanya memberikan instruksi bagaimana caranya. Nah, selebihnya kalau mau dicek semua silahkan teman-teman lakukan sendiri. Di sini GPS kita lewati-lewati saja ya. Nah, pengisian daya. Nah, di sini dia minta colokin ke charger. Iya, coba kita colokin dulu. Jangan sampai nantinya kamu beli HP bekas. Oh, terlambat kita mencolokin HP-nya ke charger sehingga dia langsung berubah. Nantinya kalau kita colokin, dia akan berubah tampilannya. Katanya pengisian daya dilakukan. Nah, di sini coba kita tekan tombol. Nah, ini pengecekan tombol. Nah, kalau ada yang berubah, nah coba normal. Nah, di sini sedang mengecek multi sentuh, multi touch. Coba cek, bisa enggak? Nah, berapa jari kita yang mendarat di touchscreen? Oh, 3. Coba. Nah, kalau sesuai dengan angkanya, itu berarti touchscreen-nya ini normal sebagaimana mestinya. Kayak gitu ya. Coba di sini, ya, itu juga salah satu pengecekan touchscreen. Di sini sedang mengecek pixel layar atau LCD. Nah, guys ya, di sini warna merah, warna hijau, warna biru, warna cuma 3 warna. Adakah pixel mati di layar? Ya, jawabannya tidak. Nah, di sini sedang mengecek skala abu-abu layar. Nah, coba cek. Nah, ini juga kalau seandainya ada shadow di kiri kanannya ini, itu bakalan ketahuan guys ya. Shadow itu adalah bercak kuning di kiri kanannya ini. Kalau ada ya, kayak gitu bercak kuning kalau LCD-nya itu udah lama dipakai. Nah, dan biasanya kalau seandainya LCD yang udah lama biasanya sih ada. Nah, kalau di tampilan wallpaper, kalau shadow atau bercak kuning di pinggir layarnya itu tipis, itu nggak kelihatan. Namun, kalau di warna satu warna kayak tadi ya, warna merah, warna biru, warna hijau, itu pasti kelihatan. Apakah 8 macam gradasi abu-abu di layar? Iya saja. Di sini kamera belakang. Nah, pengecekan kameranya, jadi di sini full pengecekannya ya. Nah, coba iya. Nah, di sini kamera belakang, flashnya hidup, iya juga. Nah, menguji kamera belakang kedua, iya.
Oh, ada dua kamera. Oke. Nah, kamera depan, oke, ya. Di sini sedang mengecek speaker, sedang putar suara diputar. Coba. Oh, nah ini speaker atau buzzernya aman, ya, berfungsi. Coba, kedengaran nggak? Kecil banget suaranya. Oke, ada ya suaranya. Nah, di sini lewati saja normal. Oh, tadi kelewat ya pengecekan ini mikrofon ya, tapi nggak masalah. Teman-teman bisa mengeceknya sendiri ya. Mikrofon ketika kita berbicara nantinya kalau suara kita bisa didengar oleh HP ini, dia akan mengeluarkan suara kita. Coba di sini pengecekan headset, coba kita colokin headset. Jadi banyak banget yang bisa dicek di sini ya. Wah, kita cari headset, HP-nya mati. Apakah ini hidup? Coba. Nah, ini coba kita colokin headset. Nah, oke, lubang headsetnya aman dan di sini coba cocok. Dan di sini ya ini vibrator atau vibrasi atau getaran ya, ponsel bergetar. Nah, inilah pengecekannya hasilnya yang tadi guys ya. Nah, tuh. Dan di sini bisa kita mengecek. Adapun nantinya yang terlewat tadi ya, kayak mikrofon yang terlewat tadi ya, teman-teman bisa cek aja sendiri ya, karena tadi kelewatan juga. Apakah kita cek ulang? Saya rasa nggak usah ya, karena di sini saya hanya memberikan instruksi bagaimana caranya mengecek kerusakan atau bagaimana caranya mengecek fungsi daripada fitur-fitur untuk HP Oppo A12 ini. Dan ini juga berlaku untuk HP terbaru Oppo yang lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika teman-teman pengen bertanya atau ada pendapat lain, komen-komen aja guys ya. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brother.